Selamat pagi mahasiswa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan sehubungannya ada kegiatan yang harus Ibu ikuti pada hari ini sehingga tidak bisa mendampingi mahasiswa dalam perkuliahan praktik pada mata kuliah teknik jaringan komputer. Jadi Ibu akan coba menyampaikan materi sekilas aja melalui rekaman video ini. Nah, jadi mahasiswa semua, Ibu nanti akan meminta mahasiswa untuk membuka buku yang berjudul Buku Praktis Teknik Jaringan Komputer. Nanti tolong di-download, bisa di-download di repositori Polman dengan alamat repositori.polman.minbubble.ac.id. Lalu nanti cari saja judul bukunya Buku Praktis Jaringan Komputer. Nah, nanti akan muncul di sini link untuk buku tersebut dan mahasiswa bisa mendownload buku tersebut ya. Jadi ini sudah tersedia secara gratis di repositori. Nanti jika mahasiswa sudah selesai mendownload, maka langkah selanjutnya adalah mencari materi tentang subnetting pada materi tentang VLSM. Ya, jadi silakan dicari dulu materi tentang VLSM-nya. Nah, di sini VLSM ini adalah salah satu metode untuk melakukan subnetting ya. Tapi bedanya kalau subnetting yang kita lakukan di minggu kemarin itu membagi berdasarkan jumlah host yang sama. Sementara kalau VLSM ini kita melakukan subnettingnya dengan cara memilih terlebih dahulu divisi-divisi ataupun subnet yang jumlah hostnya terbanyak ya. Baru kita lakukan subnettingnya terlebih dahulu. Jadi nah untuk materinya bisa dibuka di halaman 48 ini ya. Nah contoh kasusnya kita langsung ke contoh kasus saja ya. Jadi sebuah perusahaan misalkan memiliki 4 departemen, yaitu departemen penjualan, departemen SDM, logistik, dan akuntansi. Nah kalau kita lihat di sini di kasus VLSM, karyawannya itu jumlahnya ada ketimpangan gitu. Ada yang jumlah karyawannya banyak, misalnya di divisi penjualan itu dengan 60 karyawan, sementara di departemen akuntansinya 10 orang. Nah, kalau kita menggunakan yang subnetting kemarin, pembagian subnet itu akan dibagi rata. Misalkan satu subnet itu 62 host. Nah, maka kalau ada 4 subnet, maka keempat-empat subnetnya akan sama-sama memiliki 62 host ya. Nah, sedangkan di VLSM ini enggak. Jadi ada satu subnet yang hanya memiliki misalkan 60 host. Nanti ada lagi subnet yang kedua memiliki 30 host. Dan seterusnya sampai ke departemen misalkan akuntansi itu hanya 10 host. Nah, kalau kita lihat langkah penyelesaiannya, langkah yang pertama harus dilakukan yaitu harus mendata terlebih dahulu jumlah host per departemennya. Nah, di sini terlihat departemen penjualan dengan 60 host, departemen SDM 30 host, sementara yang paling banyak ternyata departemen logistik, administrasi, dan umum. Nah, sehingga untuk masing-masing departemen ini memiliki subnet mask yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan host di masing-masing departemen tersebut. Nah, mahasiswa semua, misalkan saja kita melakukan subnetting pada kelas C, yang mana kelas C itu terdiri dari, kalau kita pakai CIDR 24, maka jumlah host maksimum kan 254 ya. Nah, kalau kita pakai 25, jumlah host maksimum adalah 126. Karena jumlah angka nolnya itu hanya ada 7 ya. Jadi 2 pangkat 7 itu sekitar 128. Jadi 2 pangkat Y dikurang 2. 2 pangkat Y, kalau kita kurang 2, kalau misal kita pakai CIDR yang 25 ya, maka itu angka nolnya ada sekitar 7. Berarti 2 pangkat 7 kurang 2, hasilnya adalah 126. Nah, ini 126 host. Nah, kalau kita lihat di sini, administrasi umum ini harus dilakukan dulu, terlebih dahulu subnettingnya karena jumlah hostnya paling banyak. Nah, kita harus mencari kira-kira subnet mask mana yang dapat mengakomodir jumlah 121 ini. Nah, dalam hal ini adalah /25 ini ya, karena /25 atau CIDR 25 ini jumlah
host yang mungkin terbentuk itu adalah 126 host. Nah, itu langkah kedua kita. Nah, selanjutnya berarti untuk kelas C atau untuk yang Departemen Logistik, Administrasi, dan Umum nanti digunakanlah CIDR 25 subnettingnya. Berarti kalau misalkan kita menggunakan alamat IP 192.168.1.1, nah dengan CIDR 25 ya. CIDR 25 maka host pertama kita nanti adalah 192.168.1.1 ini. Sedangkan host terakhir kita nanti adalah 126. Sementara broadcastnya nanti 127. Nah, nanti subnet yang kedua adalah 192.168.1.128 ya. Ya, kurang lebih masih mirip dengan yang metode kita minggu kemarin. Dan nanti ini di 255 broadcastnya. Host terakhirnya adalah 254. Akan tetapi yang membedakan dengan metode sebelumnya adalah untuk yang selanjutnya, untuk subnet yang kedua, ini bukan, ini bukan kelipatan 126. Jadi, untuk Departemen Logistik, Administrasi, dan Umum, itu nanti alamat IP-nya 192.168.1.1, dan yang paling akhir adalah 126, broadcast-nya 127. Nah, bagaimana dengan yang selanjutnya? Jadi yang nomor 2 itu adalah Departemen Penjualan. Jumlah terbanyak adalah Departemen Penjualan. Dengan jumlah host atau jumlah karyawan sebanyak 60. Nah, berarti kita harus mencari subnetmas yang bisa menampung 60. Ya. Nah, subnetmas yang bisa menampung 60 itu adalah subnetmas 26. Ya. Karena jumlah hostnya 2, pangkat 6 dikurang 2, ini adalah 62. Nah, ini cocok untuk mengakomodir Departemen Penjualan nanti. Sehingga untuk Departemen Penjualan, subnetmasnya berbeda dengan subnetmas yang ada di Departemen Logistik. Ya. Jadi, subnetmasnya menggunakan 26 ya untuk Departemen penjualan tadi. Lalu blok IP address-nya itu adalah melanjutkan ya. Jadi alamat net ID-nya kita lanjutkan dari yang broadcast tadi ya. Ini 127, berarti sekarang untuk Departemen Penjualan ini net ID-nya adalah 192.168.1.128. Host pertamanya adalah 1.129, sementara host terakhirnya adalah sekitar 191. Nah, ini range-nya dari 129 ke 191 itu ada 62 host ya. Nah, sehingga nanti broadcast-nya adalah ini 190, untuk broadcast-nya nanti 191. Ini untuk Departemen Penjualan ya. Langkah selanjutnya kita akan melakukan subnetting untuk Departemen SDM dengan jumlah hostnya sebanyak 30. Nah, 30 ini berarti menggunakan CIDR 27. Karena CIDR 27 ini jumlah hostnya sebanyak 32. Dengan menggunakan rumus 2Y minus 2 tadi. Nah, berarti kita tinggal melanjutkan. Nah, ini tadi kan terakhirnya di broadcast-nya adalah di 191. Maka untuk Departemen SDM, net ID-nya adalah 192.168.1.192. Nah, di 192 berarti host pertamanya adalah nanti 1.191. Sedangkan untuk host terakhirnya sekitar 223 karena ada 32 ya. Ada 32 host. Jadi dari 191 ke 223 ini adalah 32 host. Sementara itu 222 ya ini ya. Sementara itu untuk broadcast-nya nanti 223 ya. Nah, seperti itu ya mahasiswa semua. Jadi perbedaan antara VLSM dengan subnetting, kalau subnetting semua blok subnetnya memiliki jumlah yang sama. Jadi kalau misalkan 62 ya 62 setiap kelipatannya. Tapi kalau menggunakan VLSM, jumlah host ini disesuaikan atau subnet mask-nya disesuaikan dengan jumlah host-nya masing-masing departemen. Jadi mereka nanti memiliki subnet mask yang berbeda-beda. Nah, jadi seperti itu. Nah, mungkin nanti mahasiswa bisa mencoba untuk mengikuti langkah-langkah pada modul ini.
Dan jika sudah selesai, mahasiswa diminta untuk mengerjakan soal yang nomor 3, karena soal nomor 1 dan nomor 2 sudah dikerjakan di minggu yang kemarin. Nah, untuk studi kasus nomor 3 ini, kita harus membuat subnetting untuk setiap laboratorium ini. Nah, jadi itu tugasnya untuk hari Rabu tanggal 15 April 2026. Nah, jika mahasiswa sudah selesai melaksanakan ataupun mempelajari tentang VLSM, selanjutnya mahasiswa melanjutkan ke materi 6. Di materi 6 ini, mahasiswa diminta untuk membaca dasar teori, lalu dilanjutkan dengan mengikuti langkah-langkah kegiatan praktik. Nah, pada materi ke-6 ini tujuannya adalah untuk membangun jaringan yang sangat sederhana dengan menggunakan software simulasi, yaitu Cisco Packet Tracer. Mahasiswa diharapkan dapat mengikuti langkah demi langkah ya. Nah, di sini ada kegiatan praktik, ada percobaan 1, ada percobaan 2, percobaan 3, dan selanjutnya adalah tugas ya. Nah, tugas ini misalkan diberikan topologi jaringan seperti ini dengan subnetting 26, subnetting CIDR 26, subnet masknya kelas C. Nah, ini kira-kira tiap-tiap PC ini biar bisa saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya, ini kita berikan alamat IP berapa gitu. Jadi kita belum menggunakan router, kita masih coba switch dulu ya, mahasiswa semua ya. Nah, jadi mungkin itu saja penyampaian dari Ibu, mohon untuk dikerjakan di hari ini. Mahasiswa diharapkan untuk bisa tertib di ruangan laboratorium, mengikuti setiap materi-materi dari modul ini dengan baik. Mohon maaf untuk hari ini tidak bisa mendampingi kegiatan kuliah maupun praktikumnya dikarenakan ada event lomba Invest yang dilaksanakan oleh HMJ Informatika dan Bisnis. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.